Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman seluruh Indonesia. Kembali lagi ke channel YouTube saya, channel Pandora, di mana channel ini saya bikin untuk speak up atau membahas semua hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan baik yang terjadi di lapangan maupun yang update-update terbaru di dalam aplikasi pinjaman online. Oke, untuk teman-teman yang udah support channel ini, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum support channel ini, sebagai YouTuber pemula, saya juga sangat mengharapkan untuk teman-teman seluruh Indonesia agar bisa like, share, and subscribe channel YouTube saya, sehingga saya lebih semangat lagi untuk mempelajari serta lebih semangat lagi untuk mengupdate hal-hal terbaru yang ada di seputar aplikasi pinjaman online. Di video kali ini aku akan bercerita tentang bagaimana ending dari salah satu debitur gagal bayar aplikasi Aku Laku. Oke, sebelum kita memulai curcol lebih panjang lagi, ini aku akan ceritain dulu kronologinya kenapa bisa gagal bayar di aplikasi Aku Laku hingga sampai 4 bulan lamanya. Oke, nah klien atau debitur yang tukar pikiran dengan saya ini sebetulnya sudah dalam tahap terjebak di aplikasi pinjaman online. So dia ini sudah gagal bayar di banyak aplikasi, baik aplikasi pinjaman online legal maupun yang ilegal. Dan salah satunya yaitu di Aku Laku. Kenapa kita mereview Aku Laku dari sekian banyak aplikasi yang ia gunakan? Karena yang sedang di dalam proses penyelesaian ini adalah aplikasi Aku Laku yang sudah menemukan titik terang baru di aplikasi Aku Laku. Sementara aplikasi-aplikasi lainnya ini sedang di dalam proses juga, cuman belum dilaksanakan. Oke, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi bahwasanya debitur ini sudah terjebak di beberapa aplikasi. Dan di video sebelumnya juga saya sudah pernah ceritakan bahwasanya iklan-iklan dari aplikasi pinjaman online yang beredar luas di media sosial itu bukan sebuah solusi, melainkan sebuah jebakan. Dimana biasanya kalau misalnya penggunanya ini sudah memiliki tagihan di salah satu aplikasi, kemudian ia tidak bisa atau tidak punya uang untuk membayar pada saat itu. Kemudian ia melihat iklan yang beredar di media sosial dan ia membuka aplikasi tersebut dan melakukan peminjaman di aplikasi tersebut untuk menutupi hutangnya di aplikasi yang lainnya. Dan jebakan-jebakan seperti ini sudah sangat banyak dialami oleh masyarakat Indonesia, bukan hanya 1, 2, 3 atau 10, 20 lagi. Kemungkinan besar sudah ratusan serta ribuan orang yang mengalami atau terjebak di dalam lingkaran aplikasi pinjaman online ini. Jadi kalau misalnya ini diteruskan dan berlarut-larut, kapan kita akan selesai dan kapan kita bisa keluar dari lingkaran ini, ya kan? Oke, untuk pembahasan limit atau final dari permasalahan gagal bayar di aplikasi Aku Laku yang dialami oleh salah satu debitur yang curcol sama saya ini sengaja sebenarnya saya tunda dulu kemarin-kemarin untuk mengupdate video ini karena memang kita ada yang ditunggu. Pada saat debitur ini menghubungi saya dan bertukar pikiran kepada saya, dia menceritakan bahwasannya ada email dari tim DC aplikasi pinjaman Aku Laku ini yang menyatakan bahwasannya mereka akan datang untuk kedua kalinya ke alamat debitur ini. Nah, perlu diketahui bahwasannya sebelumnya tim DC atau tim lapangan dari aplikasi Aku Laku ini sudah pernah sekali mengunjungi debitur ini tetapi tidak bertemu. Hanya saja respon atau hasil yang dihasilkan dari kunjungan DC Aku Laku ini tidak menyenangkan atau tidak mengenakan bagi debiturnya, karena seperti yang mereka sebutkan di pesan WhatsApp bahwasanya mereka akan melibatkan saudara, tetangga, serta pemerintah setempat untuk mengarahkan supaya bisa bertemu dengan debitur secara langsung. Hanya saja pada waktu itu memang sudah sempat melibatkan tetangga, melibatkan Pak RT, tapi belum juga berhasil bertemu dengan debiturnya karena memang kondisinya pada saat itu debitur ini sedang kerja gitu, jadi dia nggak ada di tempat. Dan pada saat ada email kedua yang menyatakan bahwasanya mereka akan melakukan kunjungan kembali, maka dia menemukan channel YouTube saya dan berkonsultasi serta tukar pikiran kepada saya. Ya sebisa mungkin saya berusaha untuk menguatkan dahulu ya,
menguatkan dan mensupport dia dahulu, menyatakan bahwasanya kondisi yang dia alami seperti sekarang ini nggak cuman dia aja yang mengalami, bahwasanya di Indonesia ini mungkin sudah ribuan juga yang mengalami hal-hal yang seperti ini. So dengan memotivasi seperti itu, tujuan saya adalah untuk menenangkan rasa stres serta menyelamatkan mentalitasnya dia. Dan akhirnya saya pun memberi arahan terima aja ketika memang tim DC itu benar-benar datang ke rumahnya dia. Dan ternyata benar 2 minggu setelah email yang mereka kirimkan ini, dan mereka beneran ada yang datang ke alamat debiturnya. Dan ketika bertemu, debitur ini menceritakan atau menunjukkan seperti apa kondisi yang ada di dirinya dan keluarganya, sehingga dia benar-benar tidak bisa atau belum bisa melakukan upaya pembayaran secara lunas kepada semua aplikasi yang memang pernah ia gunakan, dan kesemuanya itu gagal bayar. Dengan semua keluh kesah serta cerita-cerita dari keadaan dan kondisi debitur ini, akhirnya memang kebetulan hari itu tim DC yang memang mendatangi alamat debitur ini mungkin bertemu dengan DC yang baik hati ya, yang pengertian. Jadi memang mereka ini sudah menyiapkan sebuah solusi untuk debitur yang mereka kunjungi ini. Jadi solusi yang mereka berikan itu ya ada dua, yaitu negosiasi pokok, di mana debitur wajib membayar lunas pokok pada waktu itu juga. Tapi berhubung debitur ini memang kondisinya sedang tidak punya uang sama sekali untuk membayar, maka solusi atau pengajuan tersebut ditolak karena memang itu nggak bisa ia penuhi. Dan hingga akhirnya tibalah di solusi terakhir, yaitu membayar pokok secara mencicil sesuai dengan kemampuan dari debitur ini. Dan ini yang membuat saya terharu sebenarnya, dari hasil panjang tukar pikiran, dari hasil panjang curhat, dari hasil panjang curcol kami di WhatsApp, akhirnya menemukan solusi terbaik dari tim lapangan yang datang ke alamat debitur ini, bahwasanya tim DC Aku Laku ini mengabulkan untuk pembayaran secara mencicil pokok pinjaman debitur ini. Debitur ini memiliki tagihan 1.398.000 dan dia harus mencicil dengan nominal segitu ya, dengan nominal 1.389.000 ya. Dan itu pun dilakukan pencicilan sebagaimana mampunya debitur. Tapi ini harus rutin, misalnya kalau seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu, atau sebulan sekali. Dan si debitur ini memilih untuk mencicil dengan kurun waktu 1 minggu sekali, minimal 50.000. Dan dari aplikasi Aku Laku pun juga itu bisa dilakukan demikian. Karena apa? Dari dari halaman pembayaran itu kita kan ditujukan pada kode virtual account. Jadi ada kode virtual account itu kan tertulis jumlah yang harus kita bayarkan, itu sebesar seperti yang dialami oleh debitur ini, yaitu sebesar 1.389.000. Maka jumlah tersebut bisa kita ganti dengan jumlah nominal berapa yang akan kita cicil, misalnya 50.000 atau 75.000 atau bahkan lebih dari itu, 100.000 sampai 200.000. Dan debitur ini akhirnya mulai menyelesaikan hutangnya di Aku Laku dengan cara mencicil. Dan alhamdulillah setelah video ini saya bikin, dia sudah melakukan 2 kali pencicilan dengan nominal 50 dan 75.000. Dan ini diterima. Ketika pembayaran ini diterima, maka jumlah tagihan dia pada aplikasi Aku Laku itu benar-benar berkurang. Dan ini akan rutin ia lakukan karena memang dari tim DC atau tim perusahaan Aku Laku pun juga menerima etikat baiknya si
debitur, karena debitur ini memang benar-benar ingin melunasi dan menyelesaikan hutang piutang dia di aplikasi Aku Laku. So buat kalian yang masih terjebak di aplikasi Aku Laku, kemungkinan bahwasanya DC ini akan benar-benar datang ke alamat kalian itu besar kemungkinan, apalagi jika kalian tinggal di daerah Jawa ya. Karena memang cabang-cabang kecil dari Aku Laku ini sudah banyak. Kayaknya dia bakal mendekati perkembangan dari Home Credit. Kalau Home Credit ini kan sudah banyak ya cabangnya di seluruh Indonesia. Jadi sepertinya Aku Laku pun akan seperti itu. So mereka akan memiliki tim lapangan tersendiri pada cabang-cabang di mana mereka menetapkan cabang-cabang kecil mereka di seluruh provinsi di Indonesia. So buat kalian yang memang masih bermasalah dengan Aku Laku, masih ada tagihan yang belum selesai di Aku Laku, yang statusnya memang sudah gagal bayar, kalian nggak perlu khawatir, karena memang dari pihak perusahaan ini pun menerima itikat baik serta niat baik dari debiturnya untuk menyelesaikan tagihannya walaupun dengan cara mencicil. Oke? So ini solusi yang sangat mencerahkan menurut saya, sangat membantu sekali untuk kondisi-kondisi yang ada seperti sekarang ini. Nah, untuk teman-teman yang memang masih memiliki niat yang kuat untuk menyelesaikan tagihan-tagihan kalian, maka saya doakan semoga rezekinya selalu lancar, usahanya semakin maju. Jangan pernah lelah berusaha dan abaikan semua nyinyiran-nyinyiran netizen. Anggap aja netizen ya, nyinyiran-nyinyiran di luar sana. Karena memang hidup ini kita yang jalani, setiap masalah yang ada di dalam diri kita ini cuma kita yang bisa menyelesaikan. So tetap semangat, tetap berusaha yang terbaik, dan selalu berikhtiar, serta selesaikan hutang-hutang kalian jika memang kalian sudah mampu. Sudah mampu dalam kategori tetap dengan adanya niat yang kuat di dalam diri kita itu untuk membayar hutang. Percuma kalau kita menyatakan bahwasanya saya belum mampu, padahal memang kita nggak memampukan diri untuk membayar hutang, kita memampukan diri untuk belanja-belanja. Ini lain ya, beda ceritanya. So saya memang sangat mendukung buat teman-teman yang memang masih mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online manapun, tetap fokus dengan tujuan kalian untuk menyelesaikan hutang kalian, untuk menyelesaikan tagihan kalian. So tetap semangat, dan makasih yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa selalu untuk dukung channel saya, jangan lupa untuk di subscribe. See you next video and thank you for watching.